Halo teman-teman, selamat pagi, siang, atau malam. Kembali lagi di DRK Story yang ke 88. Saya pakai contekan. Seperti biasanya contekannya nggak terlalu dilihatkan. Kalau sekarang videonya mau saya perlihatkan secara terang-terangan contekannya teman-teman ya. Oh ya, kita baru ada tamu di sini. Oh bukan, ini saya yang jadi tamu di sini. Ini ada pengusaha di samping saya. Mungkin bisa berkenalan langsung sama teman-teman di rumah, Mas. Nama dan juga usahanya ini di usaha apa ini, Mas? Oke, nama saya Joko Setiono. Mas Joko Setiono. Joko gitu aja. Lahir 90, tahun 90. Usahanya jual beli tanaman hias, khususnya kaktus. Jual beli tanaman hias kaktus. Untuk nama usahanya apa, Mas Joko? Arizona, Mas. Arizona Nursery. Arizona Nursery. Kita bahas dari nama usahanya dulu nih. Arizona itu nursery Mas? Iya, nursery. Nah, itu apa artinya itu, Mas? Kalau Arizona, arit itu bahasa biologis ya. Jadi artinya anak zona, IPA, anak IPA. artinya zona kering. Dia memang untuk tanaman-tanaman yang ada di daerah kering. Karena kita kan di negara Indonesia tanamannya ya gitu-gitu, tanaman dengan daun lebat. Nah, ini kita menghadirkan nuansa yang berbeda, yaitu kaktus. Kalau yang kalimat belakangnya tadi apa tadi? Apa? Arizona. Nursery. Nursery ya kebun lah, budidaya kaktus gitu. Berarti kebun kaktus gitu aja. Kebun kaktus gitu aja ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk lokasi usahanya ini di mana ini, Mas, tepatnya? Ini dia di Padukuhan 8 Bojong, Kulon Progo. Untuk kecamatannya Panjatan. Kecamatannya Panjatan ya teman-teman. Jadi sama seperti video bulan kemarin kita di Kulon Progo, sekarang masih di Kulon Progo lagi. Untuk selanjutnya, untuk dari tahun berapa ini usaha jual beli kaktus ini, Mas? Saya mulai merintis usaha tanaman hias ini tahun 2017. Jadi dulu memang saya masih kerja di perusahaan swasta di PT gitu. Kemudian pada tahun 2017 karena senang melihat kaktus, mulai merawat. Kemudian tahun 2019 karena sudah capek bekerja juga, kemudian tanamannya juga udah banyak, mulai jualan gitu. Jadi 2017 itu udah mulai langsung jualan kaktus, tapi lokasinya di sini juga, Mas? Nah, ini lokasi yang ke 1, 2, 3, yang keempat malah. Wah, malah jadi pindah-pindah terus itu, Mas? Iya, dulu. Kenapa, Mas, soalnya? Dulu kita masih ngontrak-ngontrak ya, nggak punya tempat tinggal, jadi awal mula kita masih ngontrak, bawa tanaman cuma 1-2 kardus gitu. Pindah kontrakan ya tanamannya kita bawa untuk pindah. Kita rawat jadi banyak. Kemudian tahun 2018 kita hijrah ya ke tempatnya mertua. Ya. Di sini Mas Adi. Nah, ini yang keempat ini sudah di rumah sendiri, Mas. Alhamdulillah. Karena pandemi ya, permintaan kaktus juga meningkat tajam. Nah, akhirnya bisa buat rumah sendiri di sini di Bojong. Jadi persinggahan, bukan persinggahan. Ini apa? Insya Allah jadi tempat usahanya yang di sini, menetapnya di sini terakhir. Nggak akan pindah lagi ya, Mas? Nah, pindah pun bukan pindah, tapi akan bertambah menjadi cabang, insya Allah ya, Mas ya. Amin. Amin. Kemudian untuk inspirasi usahanya tadi apa, Mas, ini? Kok milihnya pohon kaktus yang suka di pepanasan kayak gini, bukan pohon yang anggrek atau pohon yang lainnya yang suka di tempat sejuk lah. Gitu kenapa, Mas Joko ini? Ya karena awal mula saya bukan orang yang rajin, Mas ya. Jadi kalau tanaman misalkan daun itu seringnya malah mati karena jarang kesiram gitu. Karena untuk tanaman daun kan pagi sore kita harus nyiram ya. Betul. Terutama untuk orang-orang yang punya kegiatan atau rutinitas padat seperti bekerja di kantor itu akan sangat kesulitan sekali. Nah, untuk kaktus ini cukup enak sekali menurut saya. Jadi dia siram 1 minggu 1 kali atau bahkan 2 minggu 1 kali pun nggak masalah gitu loh. Jadi cocok buat kalian yang malas untuk menyiram. Ya kan? Nah, di sisi lain karena memang saya lihat, saya kan ngikuti grup-grup Facebook maupun Instagram yang ada di Thailand juga. Nah, di sana untuk pertanian memang sudah sangat maju. Kaktus sudah warna-warni, banyak sekali. Nah, harganya pun juga lumayan mahal. Nah, di Indonesia ini untuk petaninya malah belum ada gitu. Bahkan saya bisa katakan awalnya dulu
untuk Yogyakarta hanya ada beberapa orang petani yang dia basicnya hanya hobi. Belum ada petani yang benar-benar dia produksi kayak kita mengenal pertanian produksi padi gitu, belum ada. Jadi karena ada peluang tadi, terus Mas Joko masuk dalam peluang itu di dalam dunia bisnis perkaktusan kayak ada di belakang kita ini ya teman-teman. Kalau untuk yang dijual ini kaktusnya itu apa aja Mas Dodi? Dari jenis-jenis mungkin impor atau jenis yang sini asli sini. Jadi kalau rata-rata malah impor Mas. Jadi begini, untuk kaktus itu memang rata-rata impor karena memang Indonesia sendiri dia tidak punya spesies kaktus. Jadi dulu awalnya memang semua beli, kita kebanyakan juga nitip dari temen yang dia memang eksportir importir, dia ngambil barang dari Thailand, kita nitip untuk membawakan kaktus di sana. Nah di sini kita budidaya, dia berbunga menghasilkan biji, kemudian kita semai jadi bervariatif dan jumlahnya pun juga cukup banyak gitu. Kalau yang di sini ini jenisnya ada berapa Mas kira-kira? Jenisnya puluhan Mas ya? Ratusan Mas. Wah. Nah itu salah satu keistimewaan kaktus ya, selain kayak anggrek itu juga jenisnya banyak sekali, cuman kaktus nggak kalah banyaknya. Dia juga banyak sekali. Di sini aja di kebun yang seukuran ini ini 8 kali 12 meter yang depan ya. Nah ini ada 315-an kayaknya. Pernah kita list ada 315 spesies di sini. Banyak banget teman-teman ya, 300 itu. Aduh. Kemudian untuk jenis-jenis kaktusnya itu nanti kan oke buat teman-teman yang masih kepo buat video ini pengen nerusin lagi, nanti akan kami buat video yang jenis-jenis kaktusnya. Kan tadi ada 300 dari Mas Joko tadi. Mungkin akan kita buat video ada 15 atau 20 kaktus biar dicontohkan sama teman-teman di rumah biar pada tahu. Siap. Nanti beserta harganya sekalian mempromosikan untuk usahanya Mas Joko ya teman-teman. Di pertanyaan selanjutnya jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe boleh subscribe, share dan juga like video ini kalau senang ya. Untuk cabangnya udah ada belum Mas ini usahanya? Sebenarnya ada beberapa teman yang sudah menawarkan buka cabang. Tapi saya sendiri mengakui kalau di sini di rumah yang saya tempati ini belum bisa autopilot lah. Saya masih harus berkecimpung langsung, jadi belum bisa ditinggal kemana-mana gitu. Jadi memang belum siap secara tenaga, belum siap. Tenaga dan juga nanti apalagi kalau untuk cabangnya agak jauh dari sini kan juga malah habis di jalan ya Mas, nanti mah capek juga. Memang. Berarti untuk karyawan yang di sini ada berapa Mas Joko? Yang kalau saya menyebutnya bukan karyawan ya, jadi memang teman-teman yang berkegiatan di Arizona ini totalnya ada 6 orang. Jadi kita berkegiatan tidak seperti di perkantoran pada umumnya. Jadi kita seluangnya, kita mau packing hari ini ya udah janjian hari ini kita kesini semua packing. Kalau enggak ya kita santai-santai bebas. Jadi kita liburan tiap hari lah pokoknya. Liburan, merawat tanaman, membungkus, menjualnya gitu ya Mas. Iya. Kalau untuk terjualnya ini kira-kira berapa kaktus Mas untuk per bulannya ini? Kalau saya ada beberapa marketplace Mas ya. Jadi nah kalau di rata-rata yang tercatat kita di Instagram, kita paling nggak ada 700 sampai 1000 kaktus tiap bulan yang terjual. Wow, banyak banget ya teman-teman ya. Tapi kaktusnya pasti kecil-kecil gini aja. Iya, memang karena rata-rata kaktus yang diminati sekarang atau tanaman yang diminati adalah tanaman yang minimalis. Dia bisa ditempatkan di kamar, jendela, kantor, gitu. Kafe juga ya Mas ya. Kafe, nah, sekali. Banyak banget sekarang ya teman-teman. Kalau untuk kafe-kafe itu dikasih pohon-pohon kaktus kecil-kecil kayak gini. Jadi recommended banget ini, bisa kalau kalian buat kafe terus belinya di sini. Kalau untuk yang besar-besar ini juga kaktus Mas. Ini sukulen Mas. Ya ini gasteria namanya. Ini sukulen, ini bisa diambil Mas. Agave. Nah ini dia sukulen juga ini. Ini paling nggak 3 tahun lah untuk seukuran segini. Tapi malah jarang yang minat Mas kalau yang besar segini. Iya, rata-rata karena dia akan berat di ongkos kirim. Karena kalau terlalu besar juga makan tempat kan. Betul. Tapi lebih menarik yang kecil ya teman-teman. Kalau saya pribadi loh, tapi kan selera kan masing-masing ya kan. Kan terjualnya tadi hampir 1000-an, 1000 ya Mas ya. 1000. Itu keuntungannya berarti berapa itu Mas Joko itu? Kalau perkiraan di angka berapa kira-kira? Ya, untuk
kita ngomong di angka yang rutin ya. Jadi paling tidak Rata-ratanya ya. Rata-rata tiap bulan itu 30 juta. 30-an. Cuman untuk momen-momen tertentu misal ada live sale, flash sale, atau ada akhir tahun dan sebagainya, itu kita tingkatkan penjualan. Nah itu apalagi di awal-awal pandemi dulu memang lagi gila-gilanya itu permintaan. Itu malah harganya jadi naik atau malah turun Mas kalau permintaannya bisa harganya naik Mas. Harganya kalau di awal-awal pandemi itu harganya memang sangat tinggi, tapi yang untuk saat ini dia sudah berangsur ke normal. Tapi kalau awal pandemi kemarin berarti soal tanaman, ikan, pokoknya yang kegiatan di rumah itu memang usaha-usahanya langsung naik drastis malah ya Pak ya. Benar sekali. Soalnya kan yang video sebelum ini kan usaha ikan koi. Jadi kemarin kan saya sempat review usaha ikan koi. Nah itu omsetnya juga pas awal pandemi itu malah saking naiknya. Ikan koi, terus ada video cupang juga, itu malah naik banget itu Mas. Videonya. Wah, buat mengisi waktu di rumah biasanya memang menanam, membuat kolam itu menyenangkan sekali. Untuk kalau teman-teman mau ke sini kan tadi udah dikasih alamatnya. Nah, ini kalau mau beli berarti langsung ke sini atau bagaimana Mas? Atau ada media sosial pemasaran lainnya? Bisa dikirimkan foto video gitu maksudnya nggak usah.